Hujan turun perlahan membasahi kaca jendela kamar hotel yang temaram, suara rintiknya bercampur dengan napas berat Song Su yang berbaring di ranjang dengan tubuh menggigil. Menahan demam, Lu Heng berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya tegang, bukan karena rasa canggung pada situasi yang rawan disalahpahami, melainkan karena ketakutan yang aneh. Dan tak ia mengerti setiap kali melihat perempuan itu tampak rapuh. Dadanya terasa sesak, bukan oleh alergi atau serangan panik seperti biasanya, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dan menggetarkan. Song Su mencoba bangkit, tetapi tubuhnya melemah, kepalanya berputar, dan ia hampir terjatuh jika saja Lu Heng tidak sigap menahannya. Sentuhan itu seharusnya membuatnya refleks mendorong, seperti yang selalu terjadi setiap kali ia terlalu dekat dengan seorang perempuan, tetapi kali ini tidak. Tangannya tetap di bahu Song Su. Jemarinya gemetar, matanya memandangi wajah pucat yang basah oleh keringat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin lari. Di lorong hotel, Jiang Xiao mengepalkan tangan dengan amarah yang membakar harga dirinya. Ia datang dengan niat memergoki, berniat menjatuhkan dan mempermalukan, tetapi yang ia lihat justru pemandangan yang tidak ia duga. Bukan adegan mesra, bukan juga skandal murahan, melainkan Lu Heng yang terlihat benar-benar cemas, berbeda dari pria dingin yang selama ini ia kejar. Amarahnya berubah menjadi rasa takut. Jika Lu Heng benar-benar jatuh hati, maka semua rencana dan obsesinya akan runtuh. Ia menggigit bibir, bertekad tidak akan menyerah. Ia sudah menginvestasikan terlalu banyak kebanggaan untuk mundur. Di dalam kamar, Song Su memaksa membuka mata. Waktu terus berjalan, dan untuk pertama kalinya sejak ia terjebak pada tanggal yang sama, hari itu tidak berulang. Artinya setiap detik, kini benar-benar berarti. Setiap kesalahan bisa permanen. Tubuhnya yang sakit bukan sekadar efek samping, melainkan konsekuensi dari siklus yang telah menggerogoti hidupnya. Ia memandang Lu Heng dengan tatapan campur aduk antara kesal dan takut kehilangan. "Jangan mati," gumamnya lirih,
lebih seperti perintah daripada permohonan. Lu Heng terdiam, merasa jantungnya berdetak lebih cepat oleh dua kata sederhana itu. Selama ini ia dikejar banyak wanita, dipuji, diinginkan, tetapi tidak pernah ada yang berkata demikian dengan suara bergetar. Seperti sedang mempertaruhkan segalanya. Lu Heng duduk di tepi ranjang, menyentuh dahi Song Su yang panas. Ia menghubungi asistennya untuk membawa dokter pribadi, suaranya tegas tanpa celah. Ketika panggilan berakhir, ia menatap Song Su dengan sorot mata yang tak lagi bercampur arogansi. "Kenapa kamu selalu muncul saat aku hampir mati?" tanyanya pelan. Song Su tertawa kecil, lemah. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah menyelamatkannya berkali-kali dalam garis waktu yang tak pernah ia ingat, bahwa ia telah melihatnya tenggelam, tersedak, tersambar petir, bahkan mati. Karena luka kepala, tetapi ia tahu tidak ada yang akan mempercayainya. "Karena kalau kamu mati, hidupku hancur," jawabnya setengah jujur. Lu Heng mengira itu hanya soal gaji dan bonus. Seperti biasanya, tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak cocok dengan candaan tentang uang. Malam semakin larut. Dokter datang dan memastikan Song Su mengalami infeksi yang diperparah kelelahan. Setelah diberi obat, ia tertidur lebih nyenyak. Lu Heng tidak pergi. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi hujan dan memikirkan semua kata-kata yang pernah dilontarkan Song Su tentang dirinya yang terobsesi cinta hingga melupakan perusahaan. Untuk pertama kalinya ia mempertanyakan dirinya sendiri, bukan karena ejekan, tetapi karena takut bahwa mungkin gadis itu benar. Ia telah berkali-kali mencoba membuktikan bahwa ia bisa mencintai seperti pria normal, memaksa diri dalam hubungan yang tak pernah berhasil, hanya untuk membuktikan sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Keesokan paginya, Song Su terbangun oleh cahaya matahari yang menembus tirai. Lu Heng masih ada di sana, tertidur dengan kepala bersandar ke dinding. Pemandangan itu membuat dadanya menghangat sekaligus nyeri. Waktu tidak berulang. Tidak ada kesempatan kedua jika hari ini gagal. Ia bangkit perlahan, menatap pria yang telah menjadi poros takdirnya tanpa pernah tahu. Jika ia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri dan hidup Lu Heng, ia harus mengubah bukan hanya kejadian, tetapi hati. Ketika Lu Heng membuka mata dan menyadari Song Su sudah duduk memandangnya, ia merasa canggung namun tidak ingin berpaling. "Mulai hari ini," katanya pelan, "aku akan fokus pada perusahaan." Song Su terdiam, tak menyangka perubahan itu datang tanpa ia paksa. "Dan kamu," lanjutnya, "berhenti mempertaruhkan dirimu untukku." Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya berbeda. Tidak ada kesombongan, tidak ada nada bermain-main. Hanya keinginan tulus untuk menjaga. Namun di luar hotel, badai yang lebih besar telah disiapkan. Jiang Xiao tidak tinggal diam. Ia menghubungi dewan direksi, menyebarkan rumor tentang hubungan tidak pantas antara sekretaris dan presiden perusahaan. Ia tahu reputasi lebih mematikan daripada racun. Jika Lu Heng tidak bisa ia miliki, ia akan memastikan pria itu jatuh bersama wanita yang mencoba merebutnya. Permainan telah berubah dari sekadar perebutan cinta menjadi perang kehormatan dan kekuasaan. Song Su belum menyadari bahwa siklus waktu yang berhenti bukan berarti bahaya telah usai. Justru kini segalanya menjadi nyata. Tidak ada lagi pengulangan untuk memperbaiki kesalahan. Setiap keputusan membawa konsekuensi. Dan di tengah ambisi, cinta, penyakit yang menggerogoti tubuhnya, serta musuh yang semakin terang-terangan, ia menyadari satu hal. Yang paling menakutkan, untuk menyelamatkan Lu Heng sepenuhnya, ia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang tidak bisa diputar ulang, bahkan oleh waktu sekalipun. Isu itu menyebar secepat api yang disiram bensin. Pagi itu suasana di kantor Lu Group berubah. Dingin dan penuh bisik-bisik. Setiap langkah Song Su di lorong terasa seperti melintasi ladang ranjau tatapan sinis dan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan.
Ia tahu dari pengalaman siklus sebelumnya bahwa gosip bisa membunuh lebih cepat daripada alergi atau kecelakaan. Dan kali ini waktu tidak akan mengulang untuk memberinya kesempatan memperbaiki reputasi. Yang tercoreng, di ruang rapat lantai atas, beberapa anggota dewan sudah duduk dengan wajah tegang. Jiang Xiao berdiri anggun di samping meja panjang, senyum tipisnya menyiratkan kemenangan yang belum diumumkan. Ia memutar rekaman foto-foto buram yang sengaja diambil dari sudut hotel, cukup untuk memicu prasangka, cukup untuk membuat orang bertanya tanpa perlu bukti jelas. Lu Heng masuk dengan langkah mantap, wajahnya dingin seperti es, tetapi matanya tidak lagi kosong seperti pria yang mengejar cinta tanpa arah. Ia duduk di kursi utama dan menatap satu persatu anggota dewan tanpa gentar. Tuduhan tentang penyalahgunaan jabatan dan hubungan tak pantas dilontarkan dengan bahasa formal, seolah-olah moral perusahaan menjadi alasan utama, padahal aroma kepentingan pribadi begitu menyengat. Song Su berdiri di belakang, menahan pusing yang kembali menyerang. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tetapi ia memaksa diri tegak. Jika hari ini ia runtuh, bukan hanya kariernya yang hancur, melainkan juga masa depan putranya. Ketika salah satu direktur menyarankan penangguhan jabatan presiden demi menjaga citra perusahaan, Jiang Xiao menunduk pura-pura prihatin, namun sudut bibirnya nyaris terangkat. Ia mengira Lu Heng akan marah atau menyangkal dengan emosi, seperti biasanya ketika harga dirinya tersentuh. Namun pria itu justru tersenyum tipis dan melemparkan setumpuk dokumen ke tengah meja. Dokumen kerjasama, laporan keuangan, serta proposal proyek baru yang telah ia siapkan diam-diam sejak memutuskan berhenti mengejar hubungan kosong. Ia berbicara dengan tenang tentang ekspansi, tentang keuntungan jangka panjang, tentang tanggung jawab sebagai pewaris. Suaranya tegas, tak memberi ruang untuk diragukan. Jika saya ingin bermain-main, saya tidak akan menghabiskan malam menyiapkan ini, katanya. Dingin, ruangan hening. Ia tidak membela diri dengan menjelaskan hubungannya dengan Song Su, tidak pula memohon pengertian. Ia hanya menunjukkan hasil di hadapan angka dan peluang keuntungan. Moralitas yang dipolitisasi tiba-tiba kehilangan daya tawar. Beberapa anggota dewan mulai saling pandang, menyadari bahwa menjatuhkan Lu Heng berarti kehilangan mesin utama keuntungan perusahaan. Jiang Xiao merasakan tanah di bawah kakinya retak. Ia tidak menyangka perubahan ini. Pria yang selama ini ia kenal mudah terpancing, kini berdiri kokoh dengan logika dan strategi. Ia mencoba menyerang dari sisi lain, menuduh Song Su memanfaatkan kedekatan pribadi untuk mempengaruhi keputusan bisnis. Tatapan mata beralih pada Song Su, membuat jantungnya berdetak keras. Ia tahu momen ini menentukan. Jika ia diam, ia akan dianggap bersalah. Jika ia membela diri dengan emosi, ia akan terlihat murahan. Song Su melangkah maju. Suaranya tidak tinggi, tetapi jelas. Ia memaparkan kronologi pekerjaannya, kontrak yang berhasil ia amankan, negosiasi yang ia pimpin tanpa campur tangan pribadi. Ia bahkan mengungkap bahwa beberapa proyek yang diserang sebagai keputusan emosional justru ia yang sarankan untuk ditunda karena berisiko. Setiap kalimatnya seperti jarum yang perlahan menusuk narasi Jiang Xiao. Ia tidak menyebut soal siklus waktu, tidak pula tentang penyelamatan nyawa berulang kali. Ia hanya menunjukkan profesionalisme yang selama ini tersembunyi di balik reputasinya sebagai sekretaris ambisius. Rapat berakhir tanpa keputusan penangguhan. Isu itu belum sepenuhnya padam, tetapi serangan pertama gagal. Jiang Xiao pergi dengan langkah cepat, kebanggaannya tergores dalam. Ia bersumpah akan mencari celah lain. Sementara itu, Song Su hampir kehilangan keseimbangan ketika ruangan mulai kosong. Pandangannya mengabur. Lu Heng segera berdiri dan menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. "Kenapa kamu memaksakan diri?" bisiknya,
Nada suaranya tak lagi dingin. Song Su mencoba tersenyum, tetapi napasnya pendek. Karena kalau kamu jatuh, aku ikut hancur, jawabnya. Pelan. Kali ini Lu Heng tidak menganggapnya candaan soal uang. Ada kejujuran yang tak bisa ia abaikan. Di luar gedung, langit mendung kembali menggantung. Seolah alam mengingatkan bahwa badai belum selesai. Penyakit Song Su semakin menggerogoti, dan musuh mereka semakin putus asa. Waktu yang tak lagi berulang menjadikan setiap ancaman nyata dan permanen. Di tengah tekanan perusahaan dan intrik keluarga Jiang, Lu Heng mulai memahami bahwa perasaannya pada Song Su bukan sekadar ketertarikan sesaat atau pembuktian diri. Itu adalah ketakutan, kehilangan yang tak pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Dan di sudut hatinya, Song Su tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri semua bahaya, ia mungkin harus menghadapi pilihan yang lebih kejam daripada sekadar menyelamatkan seorang pria dari kematian. Ia harus memilih antara bertahan demi putranya atau mengorbankan sisa waktunya demi memastikan pria itu hidup, bahkan jika itu berarti ia sendiri tidak akan pernah melihat hari esok yang sama lagi. Malam itu demam Song Su kembali naik. Tubuhnya terasa semakin ringan seolah sebagian energinya telah dicabut paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia duduk di lantai apartemennya setelah mengantar Song Si tidur, memandangi laporan medis yang selama ini ia sembunyikan. Kanker lambung stadium lanjut, waktu yang terus menipis, dan kini tubuhnya terasa memburuk lebih cepat daripada perhitungan dokter. Ia mulai yakin bahwa siklus waktu yang berulang sebelumnya bukan sekadar kebetulan, melainkan semacam penangguhan takdir yang kini telah dicabut. Setiap kali ia memaksa garis waktu berubah, tubuhnya yang membayar harga. Ia tertawa lirih, pahit, menyadari bahwa menyelamatkan Lu Heng mungkin memang berarti mempercepat akhir hidupnya sendiri. Di sisi lain kota, Lu Heng berdiri di balkon rumah keluarganya, memandangi lampu-lampu kota. Dengan pikiran yang tak lagi setenang siang tadi, rapat dewan berhasil ia lewati, tetapi kata Song Su terus terngiang di kepalanya. Ia membuka ponselnya, melihat foto ibunya yang telah lama tiada. Sejak kecil ia dibesarkan dalam tuntutan dan jarak emosional, diajari bahwa pernikahan adalah strategi, cinta adalah kelemahan. Mungkin itulah sebabnya setiap kali hubungan menjadi nyata, tubuhnya menolak, mendorong, melarikan diri sebelum ia benar-benar terluka. Tetapi dengan Song Su, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak merasa terancam. Ia merasa takut kehilangan. Keesokan harinya, Jiang Xiao melancarkan langkah berikutnya. Ia memanfaatkan koneksi keluarga untuk menekan salah satu proyek utama Lu Group melalui jalur regulasi. Tiba-tiba, inspeksi mendadak dan audit pajak datang bersamaan. Media bisnis mulai menulis artikel spekulatif tentang ketidakstabilan kepemimpinan. Tekanan eksternal itu dirancang untuk memaksa dewan berpikir ulang. Jika reputasi tidak cukup menjatuhkan, maka ancaman finansial akan melakukannya. Song Su menerima laporan itu dengan wajah pucat, bukan hanya karena sakitnya, tetapi karena ia menyadari pola yang berbahaya. Dalam beberapa siklus sebelumnya, setiap kali tekanan bisnis memuncak, Lu Heng akan mencari pelarian emosional dan berakhir dalam situasi berbahaya. Kali ini ia tidak boleh membiarkannya mengambil keputusan impulsif. Ia mengumpulkan tim legal dan keuangan, memimpin strategi tanggapan dengan ketelitian yang hampir obsesif. Ia bekerja tanpa henti, mengabaikan rasa nyeri yang menusuk perutnya. Lu Heng memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Song Su meminum obat diam-diam, melihat tangannya gemetar saat mengetik, namun tetap memaksa tersenyum di depan staf. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin melindungi seseorang bukan karena ego. Bukan karena pembuktian, melainkan karena tulus. Sore itu ia memanggilnya ke ruangannya. Bukan untuk memerintah, melainkan untuk bertanya. Berapa lama lagi kamu akan
menyembunyikan kondisimu. Suaranya rendah namun tegas. Song Su terdiam. Ia tidak pernah berniat memberitahunya. Tetapi tatapan pria itu terlalu tajam untuk dihindari. Akhirnya ia mengakui penyakitnya, tanpa dramatisasi, tanpa air mata. Ia berbicara seperti membacakan laporan kerja. 1 tahun, mungkin kurang. Ruangan itu terasa menyempit. Lu Heng merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Semua kematian yang pernah ia alami dalam garis waktu yang tak ia ingat, semua bahaya yang nyaris merenggutnya, tiba-tiba terasa kecil dibanding kemungkinan kehilangan perempuan di hadapannya secara permanen. Tanpa banyak kata, ia berdiri dan berjalan mendekat. Kali ini ketika ia mengangkat tangannya, tidak ada dorongan refleks untuk menjauh. Ia memeluk Song Su dengan hati-hati, seolah takut ia akan pecah. Untuk pertama kalinya ia tidak mendorong. Tidak ada reaksi panik, hanya detak jantung yang terasa nyata dan hangat. Song Su membeku sesaat, terkejut karena pelukan itu. Berbeda dari semua yang pernah ia lihat dalam siklus sebelumnya. Ini bukan percobaan, bukan pembuktian. Ini pilihan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malamnya, berita tentang pembekuan sementara. Salah satu proyek besar resmi diumumkan. Saham perusahaan mulai goyah. Tekanan dari keluarga Jiang semakin terang-terangan. Jiang Xiao bahkan mengunjungi nenek Lu Heng, memutarbalikkan fakta dan menuduh Song Su sebagai sumber malapetaka yang membawa penyakit dan kesialan ke keluarga. Di tengah semua kekacauan itu, Song Su menyadari satu pola terakhir. Setiap kali ia mendekati kebahagiaan sejati dengan Lu Heng, ancaman terhadap nyawa pria itu meningkat drastis. Seolah ada keseimbangan tak terlihat yang menuntut harga. Jika ia menjauh, mungkin Lu Heng selamat tetapi kembali menjadi pria dingin yang kosong. Jika ia tetap di sisinya, bahaya terus mengintai. Malam berikutnya, saat hujan turun deras dan kota kembali basah oleh kilat, Song Su berdiri sendirian di jembatan tempat ia pernah menyelamatkan Lu Heng dari tenggelam. Air sungai mengalir gelap di bawahnya. Ia menutup mata, merasakan tubuhnya yang semakin lemah. Jika ada cara untuk mengakhiri siklus takdir ini sepenuhnya, mungkin ia harus menjadi variabel yang dihapus. Mungkin satu-satunya cara memastikan Lu Heng hidup panjang dan stabil adalah dengan menghilang dari jalurnya. Di saat ia melangkah maju dengan pikiran penuh pengorbanan, suara langkah tergesa terdengar di belakangnya. Lu Heng berdiri beberapa meter darinya, napasnya terengah karena berlari. Wajahnya basah oleh hujan dan ketakutan yang tak lagi ia sembunyikan. "Kamu pikir aku tidak akan mencarimu?" Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, pria yang disebut sebagai pewaris paling rasional itu terlihat benar-benar panik. Song Su memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Garis waktu tak lagi berulang. Tidak ada kesempatan kedua. Dan kini, pilihan yang harus ia buat bukan hanya tentang menyelamatkan satu nyawa, melainkan tentang menerima bahwa cinta sejati mungkin bukan mengorbankan diri diam-diam, tetapi bertahan dan menghadapi takdir bersama. Meski konsekuensinya belum ia ketahui. Hujan turun semakin deras, menyamarkan suara napas mereka yang tak teratur di atas jembatan yang licin. Song Su berdiri membelakangi sungai, jarak antara dirinya dan tepi pembatas tinggal beberapa langkah. Air mengalir hitam di bawah, bergulung seperti takdir yang tak pernah memberinya pilihan mudah. Lu Heng mendekat perlahan, seolah takut satu gerakan salah akan membuatnya benar-benar pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan harga saham, tidak memikirkan dewan direksi, tidak memikirkan reputasi keluarga. Ia hanya memikirkan satu hal, jika perempuan itu melangkah mundur 1 inci lagi, ia akan kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan seluruh kekayaannya. "Kalau kamu melompat, aku ikut," ucapnya serak. Bukan ancaman, bukan drama kosong, melainkan pernyataan yang lahir dari ketakutan paling jujur. Song Su tersenyum pahit.
Kamu bahkan tidak bisa berenang, balasnya pelan. Angin meniup rambutnya yang basah, wajahnya pucat namun matanya terang oleh keputusan yang hampir ia ambil. Selama ini aku pikir kalau aku menjauh, semua bahaya akan hilang darimu. Setiap kali aku mencoba mendekat, selalu ada yang hampir merenggut nyawamu. Aku tidak mau kamu mati lagi. Kata, lagi, lolos tanpa sengaja, dan Lu Heng menangkap keanehan itu. Lagi, ia mengerutkan kening. Kilat menyambar di langit, memantulkan cahaya sesaat pada wajah mereka. Song Su menutup mata, akhirnya menyadari ia tak bisa lagi menyembunyikan semuanya sendirian. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang hari yang berulang, tentang kematian yang terus terjadi, tentang tenggelam, tersedak, tersambar petir, dan kecelakaan yang tak pernah diingat siapapun selain dirinya. Ia tidak berharap dipercaya. Ia hanya lelah memikulnya sendiri. Lu Heng terdiam lama. Logikanya menolak, tetapi hatinya terasa seperti pernah mengalami bayangan-bayangan itu. Ada momen-momen aneh yang tak bisa ia jelaskan, rasa deja vu saat melihat hujan, ketakutan tak beralasan pada aroma bunga, mimpi tentang air yang menenggelamkan. Ia melangkah lebih dekat hingga hanya sejengkal jarak di antara mereka. Kalau semua itu benar, katanya pelan, berarti kamu sudah memilihku berkali-kali. Dadanya sesak bukan karena alergi, tetapi karena kesadaran bahwa ada seseorang yang berulang kali menantang takdir demi dirinya. Song Su tertawa kecil, air matanya bercampur hujan. Aku hanya ingin dapat gaji dan bonus. Gumamnya, mencoba menutupi getaran emosinya seperti biasa. Namun Lu Heng tidak tersenyum kali ini. Ia mengangkat tangan dan memegang pipinya, sentuhan yang dulu selalu ia tolak ketika terlalu dekat dengan wanita lain. Tidak ada dorongan untuk menjauh. Tidak ada refleks panik, hanya kehangatan yang membuatnya sadar bahwa ia hidup. Aku tidak peduli berapa kali aku mati di masa lalu, ucapnya mantap. Mulai sekarang aku memilih hidup bersamamu. Kalau ada harga yang harus dibayar, kita bayar berdua. Kata-kata itu menghantam pertahanan Song Su yang selama ini ia bangun atas nama pengorbanan. Selama ini ia berpikir cinta berarti menghilang agar yang lain selamat. Tetapi mungkin cinta juga bisa berarti bertahan, meski dunia menentang. Tiba-tiba ponsel Lu Heng berdering keras, memecah momen rapuh itu. Laporan darurat masuk. Proyek utama mereka bukan sekadar dibekukan, melainkan sedang disabotase dari dalam. Seseorang di manajemen senior bekerja sama dengan Jiang Xiao untuk menjatuhkan perusahaan sekaligus menekan Lu Heng agar kembali pada pernikahan politik. Tekanan ini bukan kebetulan, ini jebakan yang dirancang agar Lu Heng terpojok dan kehilangan kendali. Seperti pola yang pernah membawa pada kematian-kematian sebelumnya. Song Su menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jika siklus waktu memang berhenti karena Lu Heng tidak mati oleh cinta, maka ancaman kini bergeser ke sesuatu yang lebih besar. Kehancuran perusahaan yang akan menyeret banyak orang, termasuk dirinya dan putranya. Tubuhnya kembali terasa lemas, pandangannya berkunang-kunang. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Lu Heng memeluknya erat, melindunginya dari terpaan angin. Kita kembali, katanya tegas. Kali ini kita hadapi mereka secara langsung. Tidak ada lagi lari. Tidak ada lagi pembuktian kosong melalui hubungan singkat. Ia memilih pertempuran nyata. Keesokan harinya, Lu Group mengumumkan audit internal dan investigasi terbuka. Beberapa nama besar mulai panik. Jiang Xiao tak menyangka Lu Heng justru menyerang balik secara profesional alih-alih terseret emosi. Namun ia belum selesai. Ia menyiapkan kartu terakhir, mengungkap penyakit Song Su ke publik, memutarbalikkannya sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan pesaing. Saat berita medis bocor secara misterius, media kembali bergejolak. Tuduhan simpati, murahan dan manipulasi opini bermunculan. Song Su duduk di ruangannya, membaca komentar kejam yang mempertanyakan kemampuannya bekerja.
Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada kematian, melainkan pada kemungkinan putranya membaca semua. Itu suatu hari nanti. Lu Heng masuk tanpa mengetuk. Ia meletakkan ponselnya dan berkata di depan seluruh tim manajemen bahwa kondisi kesehatan sekretarisnya adalah urusan pribadi dan tidak akan pernah menjadi alasan untuk meragukan profesionalisme. Ia bahkan mengumumkan kebijakan baru tentang perlindungan privasi dan dukungan medis karyawan. Tindakan itu bukan hanya membela Song Su, tetapi juga mengirim pesan pada Dewan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan hidupnya diatur oleh tekanan keluarga Jiang. Namun di tengah keberanian itu, tubuh Song Su semakin melemah. Setiap langkah terasa lebih berat. Ia menyadari bahwa mungkin waktunya memang tidak banyak, dengan atau tanpa siklus waktu. Malam itu, saat mereka duduk berdampingan di ruang kerja yang sepi setelah semua orang pulang, Song Su menatap Lu Heng lama sekali, seolah menghafal wajahnya. Kalau suatu hari aku benar-benar tidak ada, katanya pelan, jangan cari penggantiku hanya untuk membuktikan sesuatu. Lu Heng menatapnya tajam. Kamu masih ingin lari? Tanyanya, rendah. Song Su tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu hidup panjang. Lu Heng menggenggam tangannya lebih erat. Kalau kamu pergi, aku tidak akan mengejar wanita lain. Aku akan mengejar cara untuk membawamu kembali. Tatapannya tidak main-main. Di matanya ada tekad yang sama kerasnya dengan badai yang pernah hampir merenggutnya. Di luar jendela, langit kembali bergemuruh. Takdir belum selesai menguji mereka. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka berdiri bukan sebagai penyelamat dan orang yang diselamatkan, melainkan sebagai dua orang yang memilih untuk menghadapi kematian, intrik, dan cinta. Dalam satu garis waktu yang tak lagi memberi kesempatan ulang. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti ketenangan sebelum badai terakhir. Investigasi internal mulai membuahkan hasil, satu persatu nama yang berkhianat terungkap. Direktur keuangan yang diam-diam berkoordinasi dengan keluarga Jiang dipanggil untuk pemeriksaan resmi, dan dokumen transfer mencurigakan mulai terkuak. Media yang sebelumnya agresif mendadak berhati-hati ketika bukti sabotase mengarah pada permainan kotor kompetitor. Untuk pertama kalinya sejak isu itu meledak, posisi Lu Heng sebagai presiden justru menguat. Namun kemenangan itu terasa rapuh, karena tubuh Song Su semakin tidak bisa diajak berkompromi. Ia masih datang ke kantor, masih memimpin rapat, masih menyusun strategi dengan kepala dingin, tetapi setiap selesai berbicara ia harus menahan nyeri yang menusuk perutnya seperti pisau. Berat badannya turun drastis, wajahnya semakin pucat. Song Si mulai memperhatikan ibunya tidur lebih lama dan bangun dengan napas lebih berat. Momi, kalau kamu capek, jangan ke kantor, bisik anak itu suatu malam. Song Su hanya mengelus rambutnya dan tersenyum, padahal di dalam hatinya ketakutan tumbuh liar. Ia tidak takut mati, ia takut tidak sempat menyiapkan masa depan putranya. Sementara itu, Jiang Xiao melancarkan langkah paling ekstrim. Ia menyebarkan kabar bahwa Lu Heng akan kehilangan hak waris jika terus mempertahankan hubungan dengan wanita yang dianggap membawa sial dan berpenyakit. Ia memprovokasi nenek Lu Heng, memanfaatkan ketakutan generasi tua akan reputasi keluarga. Tekanan datang bukan lagi dari dewan atau pasar, tetapi dari darah dan nama besar yang membesarkan Lu Heng sejak kecil. Suatu malam, Lu Heng dipanggil pulang ke rumah keluarga. Aula besar yang biasanya terasa megah kini terasa seperti ruang pengadilan. Neneknya duduk di kursi utama dengan wajah keras, sementara beberapa kerabat mengawasi dengan sorot mata menilai. Kata-kata tentang tanggung jawab, garis keturunan, dan pernikahan yang layak dilemparkan tanpa ampun. Mereka menuduh Song Su memanfaatkan simpati untuk mengikatnya, menuduhnya membahayakan masa depan keluarga. Lu Heng berdiri tegak, mendengarkan semua tuduhan itu tanpa menyela. Ketika akhirnya ia berbicara,
Suaranya tenang tetapi tak tergoyahkan. Ia mengatakan bahwa perusahaan bukan lagi alat pernikahan politik, dan hidupnya bukan lagi proyek pembuktian. Ia memilih sendiri orang yang akan berdiri di sisinya, bukan karena tekanan atau belas kasihan, tetapi karena ia ingin. Kata-kata itu seperti palu yang memecah tradisi lama. Neneknya gemetar oleh amarah, mengancam mencabut dukungan penuh keluarga. Kabar konfrontasi itu sampai ke telinga Song Su keesokan harinya. Ia tahu konsekuensinya. Berat. Jika dukungan keluarga dicabut, Lu Heng harus menanggung tekanan finansial dan sosial sendirian. Ia mulai merasa bersalah, seolah keberadaannya memang membawa badai. Tubuhnya semakin melemah, bahkan berjalan dari ruang kerja ke lift membuatnya harus berpegangan pada dinding. Sore itu, ketika kantor hampir kosong, ia menerima panggilan dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan penyebaran sel kanker yang lebih cepat dari prediksi awal. Dokter menyarankan rawat inap dan terapi agresif jika ia ingin memperpanjang waktu. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Waktu yang ia miliki mungkin bukan lagi 1 tahun. Mungkin hanya hitungan bulan. Ia duduk sendirian di ruang arsip, tempat sunyi yang jarang dilewati orang. Untuk pertama kalinya sejak siklus waktu berhenti, ia merasa benar-benar takut. Jika ia memilih terapi, ia akan kehilangan energi untuk membantu Lu Heng melewati badai perusahaan. Jika ia menunda, ia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Langkah kaki terdengar mendekat. Lu Heng berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang karena ia sudah mendengar kabar dari dokter yang diam-diam ia hubungi. Tanpa banyak kata, ia masuk dan menutup pintu. Kenapa kamu selalu ingin memutuskan semuanya sendirian? Suaranya rendah, ada kemarahan yang bercampur rasa sakit. Song Su mencoba tersenyum, tetapi air mata akhirnya jatuh tanpa izin. Aku tidak punya banyak waktu, bisiknya. Kalau aku dirawat, aku mungkin tidak bisa membantumu. Kalau aku tidak dirawat, aku mungkin tidak bisa melihat Si tumbuh besar. Kalimat itu menggantung berat di udara. Lu Heng berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang dingin. Dengar aku baik-baik, katanya tegas. Perusahaan bisa bangkrut dan aku masih bisa membangunnya lagi. Uang bisa hilang dan aku masih bisa mencarinya. Tapi kamu tidak bisa diganti. Jangan pernah mengira kamu beban. Matanya merah, bukan karena alergi, melainkan karena emosi yang tak lagi ia sembunyikan. Song Su memandang pria itu lama sekali. Dulu ia menyelamatkannya demi gaji, demi bonus, demi bertahan hidup. Kini ia sadar bahwa perasaannya telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dihitung dengan angka. Ia mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia memilih bertahan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Namun di saat mereka berpegangan tangan dalam keheningan, pesan darurat masuk ke ponsel. Lu Heng, proyek yang menjadi kunci penyelamatan perusahaan digugat secara hukum oleh konsorsium asing yang ternyata didanai oleh keluarga Jiang. Jika kalah, perusahaan bisa kehilangan separuh asetnya. Song Su menutup mata sejenak. Takdir seolah tak pernah lelah menguji. Tetapi kali ini ia tidak merasa sendirian. Ia berdiri, meski tubuhnya gemetar. Kita hadapi satu persatu, katanya. Pelan. Tidak ada lagi niat menghilang, tidak ada lagi rencana berkorban diam-diam. Di luar jendela, langit malam terlihat lebih gelap dari biasanya, tetapi di balik awan tebal itu, fajar tetap menunggu waktunya. Gugatan hukum itu datang seperti badai yang tidak memberi kesempatan bernapas. Konsorsium asing yang didanai keluarga Jiang menuduh Lu Group melanggar klausul eksklusivitas dalam proyek teknologi energi baru yang tengah mereka kembangkan. Nilai proyek itu bukan hanya soal keuntungan, melainkan simbol transformasi perusahaan dari bisnis lama ke arah masa depan. Jika kalah, bukan hanya aset yang hilang, tetapi juga kredibilitas yang susah payah dibangun kembali. Ruang rapat dipenuhi tim hukum dan konsultan eksternal.
Suasana tegang, penuh angka, pasal, dan risiko. Song Su duduk di ujung meja dengan wajah pucat, namun matanya tetap tajam menelusuri setiap dokumen. Ia sudah memutuskan menerima terapi, tetapi belum memulai perawatan. Ia ingin memastikan fondasi pertahanan perusahaan kokoh sebelum dirinya masuk rumah sakit. Setiap kali nyeri datang, ia menggenggam pena lebih erat, menolak menunjukkan kelemahan di hadapan musuh yang mengincar celah sekecil apapun. Lu Heng memperhatikannya lebih sering daripada ia memperhatikan layar presentasi. Ia tahu, waktunya bersama Song Su mungkin terbatas, dan kesadaran itu membuatnya semakin tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun untuk keraguan. Dalam rapat tertutup, ia mengumumkan langkah agresif membawa balik kasus itu dengan gugatan balik atas sabotase dan pencemaran nama baik, sekaligus membuka data transparan kepada publik untuk menunjukkan integritas perusahaan. Strategi itu berisiko, tetapi juga berani. Ia tidak lagi bermain defensif. Jiang Xiao tidak tinggal diam. Ia muncul di media dengan narasi sebagai calon menantu yang terluka oleh pengkhianatan, menggiring opini bahwa Lu Heng kehilangan arah sejak terlibat dengan sekretarisnya. Ia bahkan menyebut kondisi kesehatan Song Su sebagai alasan bahwa perusahaan dipimpin oleh orang-orang yang tidak stabil. Kata-katanya kejam, terbungkus senyum elegan. Song Su menonton siaran itu dari ruangannya. Tangannya gemetar bukan karena sakit, tetapi karena marah. Ia sudah siap dihina, tetapi tidak untuk dijadikan alat propaganda demi menjatuhkan perusahaan. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, ia mengumpulkan seluruh bukti komunikasi rahasia antara direktur keuangan yang berkhianat dan pihak Jiang. Ia menyusunnya menjadi laporan komprehensif yang bukan hanya cukup untuk membela diri, tetapi cukup untuk menjatuhkan balik keluarga Jiang secara hukum. Ketika ia menyerahkan berkas itu pada Lu Heng, pria itu terdiam lama. "Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian," katanya pelan. Song Su menggeleng. "Aku tidak melakukannya sendirian. Aku melakukannya bersamamu. Untuk pertama kalinya sejak penyakitnya terungkap." Ia tersenyum tanpa kepahitan. Sidang pertama berlangsung penuh sorotan media. Jiang Xiao hadir dengan percaya diri, yakin pengaruh keluarganya akan menekan hakim dan regulator. Namun ketika tim hukum Lu Group mempresentasikan bukti sabotase dan aliran dana tersembunyi, ekspresi percaya diri itu mulai retak. Dokumen transfer, rekaman percakapan, serta email yang menunjukkan niat menjatuhkan perusahaan dipaparkan tanpa ampun. Ruang sidang bergemuruh. Di tengah ketegangan itu, Song Su tiba-tiba merasakan pandangannya menggelap. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia berusaha berdiri tegak, tetapi kakinya tidak lagi mendukung. Sebelum ia jatuh ke lantai marmer, Lu Heng sudah memeluknya. Sidang terhenti sejenak oleh keributan. Kamera-kamera menangkap momen itu, bukan sebagai skandal, melainkan sebagai gambaran nyata tentang harga yang dibayar dalam perang bisnis kejam. Ambulans membawa Song Su ke rumah sakit. Di lorong yang putih dan dingin, Lu Heng berdiri dengan tangan berlumur rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Dokter menjelaskan bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah, terapi harus segera dimulai atau kondisinya akan memburuk drastis. Untuk pertama kalinya, Lu Heng merasa tidak berdaya menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan strategi atau uang. Di ruang perawatan, Song Su terbangun perlahan. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya tetap jernih. "Sidangnya bagaimana?" bisiknya. Lu Heng hampir tertawa dan menangis bersamaan. "Kamu pingsan di tengah persidangan dan yang kamu pikirkan sidang." Ia menggenggam tangannya, menahan gemetar. "Hidupku mungkin tidak panjang," lanjutnya pelan, "tapi aku tidak mau kamu kembali jadi pria yang lari dari masalah. Jangan gunakan aku sebagai alasan untuk berhenti." Kata-kata itu menancap dalam. Beberapa hari kemudian, keputusan sementara keluar. Pengadilan menerima gugatan balik Lu
Grup dan memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap konsorsium dan pihak yang mendanainya. Saham perusahaan melonjak tajam, publik berbalik simpati. Nama Jiang tercoreng untuk pertama kalinya. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Song Su harus menjalani kemoterapi intensif. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya semakin kurus. Song Si mencoba tersenyum di depan ibunya, tetapi sering menangis diam-diam di kamar mandi rumah sakit. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Lu Heng duduk di samping ranjang rumah sakit. Memegang tangan Song Su yang tertidur. Ia menunduk dan berbisik, bukan pada siapapun, melainkan pada takdir yang selama ini mempermainkannya. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemenangan mutlak. Ia hanya meminta satu hal, waktu. Waktu yang cukup untuk membayar semua nyawa yang pernah diselamatkan perempuan itu dalam garis waktu yang tidak pernah ia ingat. Monitor jantung berdetak stabil, tetapi lemah. Di luar jendela rumah sakit, langit perlahan memucat menjelang fajar. Hari baru datang tanpa siklus, tanpa pengulangan. Dan untuk pertama kalinya, Lu Heng sadar bahwa pertempuran terbesarnya bukan melawan keluarga Jiang atau pasar modal, melainkan melawan jam yang terus bergerak tanpa belas kasihan. Fajar menyusup pelan melalui celah tirai ruang rawat inap, membasuh wajah Song Su yang semakin tirus dengan cahaya pucat keemasan. Bau antiseptik memenuhi udara, bercampur dengan bunyi ritmis mesin monitor yang setia mencatat detak jantungnya. Lu Heng masih duduk di kursi yang sama sejak malam, jasnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia menatap wajah perempuan itu seolah takut jika ia berkedip terlalu lama, ia akan kehilangan momen yang tersisa. Terapi dimulai hari itu. Cairan bening menetes perlahan melalui selang infus, memasuki tubuh yang sudah terlalu sering menahan beban sendirian. Setiap sesi membuat Song Su semakin lemah, mual dan pusing datang seperti gelombang yang tak kenal ampun. Rambutnya mulai rontok lebih banyak, menyisakan helaian di bantal putih. Ia memutuskan memotongnya pendek, sebelum semuanya gugur, tersenyum ringan ketika Song Si berkata ia tetap cantik. Di balik senyum itu, ada ketakutan yang ia kubur dalam-dalam, takut tidak sempat melihat putranya tumbuh dewasa. Sementara itu, penyelidikan terhadap keluarga Jiang berkembang cepat. Bukti aliran dana ilegal dan manipulasi pasar membuat regulator turun tangan. Nama besar yang selama ini tak tersentuh kini berada di bawah sorotan tajam. Jiang Xiao dipanggil untuk dimintai keterangan. Wajah anggunnya tak lagi penuh percaya diri, tetapi keras dan penuh kebencian. Ia menyalahkan Song Su atas semua kehancuran reputasi keluarganya. Dalam amarahnya, ia mengirim pesan singkat yang syarat ancaman, menuduh bahwa semua ini belum berakhir. Lu Heng membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia memperketat keamanan rumah sakit dan apartemen Song Su. Ia bahkan memindahkan sementara pekerjaan utamanya ke ruang kerja kecil yang ia siapkan di rumah sakit, menolak meninggalkannya sendirian terlalu lama. Dewan direksi kini mendukungnya penuh, tetapi baginya angka dan grafik tak lagi menjadi prioritas utama. Setiap jeda rapat ia gunakan untuk kembali ke sisi ranjang, memastikan tangan Song Su masih hangat dalam genggamannya. Suatu malam, setelah sesi terapi yang sangat berat, Song Su terbangun dengan napas tersengal. Rasa sakit menjalar hingga ke tulang, membuatnya sulit berbicara. Lu Heng segera memanggil perawat, tetapi sebelum obat penenang bekerja, ia menarik lengan pria itu lemah. "Kalau aku tidak bangun besok," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, "jangan biarkan Si merasa sendirian." Kalimat itu menghantam dada Lu Heng seperti palu. Ia menunduk, keningnya menempel pada punggung tangan Song Su. "Kamu akan bangun," katanya tegas, walau suaranya bergetar. "Dan kalau takdir berani mengambilmu, aku akan melawannya lagi. Kamu sudah melawan berkali-kali untukku. Sekarang giliranku." Di luar rumah sakit, hujan tipis kembali turun,
mengingatkan pada malam di jembatan ketika semuanya hampir berakhir. Namun kali ini tidak ada siklus waktu untuk memperbaiki kesalahan. Hanya ada harapan yang dipertahankan dengan keras kepala. Keesokan harinya, kondisi Song Su memburuk drastis. Infeksi menyerang sistem imun yang melemah. Dokter berlari, alarm berbunyi nyaring, dan pintu ruang perawatan ditutup di depan Lu Heng. Ia berdiri terpaku di lorong putih, merasakan kembali ketakutan purba yang pernah ia rasakan di ambang kematian dalam garis waktu yang tak ia ingat. Bedanya, kini ia sadar sepenuhnya bahwa kehilangan itu nyata. Jam demi jam terasa seperti tahun. Akhirnya dokter keluar dengan wajah serius namun tidak putus asa. Krisis berhasil dilewati, tetapi situasinya masih genting. Lu Heng masuk perlahan, mendapati Song Su terbaring dengan oksigen terpasang. Ia duduk dan menggenggam tangannya lagi, membisikkan cerita-cerita kecil tentang kantor, tentang bagaimana proyek energi baru akhirnya mendapatkan dukungan investor internasional tanpa campur tangan. Keluarga Jiang, tentang bagaimana Song Si memamerkan nilai matematikanya dengan bangga. Di tengah kesunyian itu, jari Song Su bergerak lemah membalas genggaman. Matanya terbuka, perlahan. Kita masih di hari yang sama. Tanyanya lirih, seolah takut semuanya kembali terulang. Lu Heng tersenyum tipis, air mata akhirnya jatuh tanpa ia tahan. Tidak, jawabnya, pelan. Hari terus berjalan, dan kamu masih di sini. Cahaya sore menyentuh wajah mereka, lembut namun nyata. Di luar, badai politik dan bisnis masih berputar, keluarga Jiang belum sepenuhnya tumbang, dan tubuh Song Su masih harus melewati banyak pertempuran. Tetapi untuk pertama kalinya, waktu tidak lagi terasa seperti musuh yang berulang. Ia berjalan lurus ke depan, membawa rasa sakit dan harapan dalam langkah yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi pertempuran sunyi yang tak kalah kejam dibanding ruang sidang atau rapat dewan. Tubuh Song Su seperti medan perang yang terkikis perlahan. Setiap sesi, terapi mengurasnya habis, membuat kulitnya semakin pucat dan tulangnya menonjol tajam. Namun di balik kerapuhan itu, ada keteguhan yang tidak bisa dihancurkan. Ia mulai mencatat banyak hal di buku kecil yang selalu ia simpan di laci meja rumah sakit. Bukan catatan pekerjaan, melainkan pesan-pesan untuk Song Si, daftar impian sederhana yang ingin ia capai jika diberi waktu lebih lama, dan beberapa kalimat untuk Lu Heng yang tidak pernah ia ucapkan langsung karena takut terdengar seperti perpisahan. Lu Heng membaca perubahan itu tanpa perlu diberitahu. Ia melihat cara Song Su menatap putranya lebih lama dari biasanya, cara ia tersenyum setiap kali anak itu tertawa meski rasa sakit jelas terlukis di wajahnya. Di luar rumah sakit, dunia bisnis terus bergerak. Gugatan terhadap konsorsium asing memasuki tahap akhir, dan bukti keterlibatan keluarga Jiang semakin kuat. Beberapa petinggi mereka mulai menjaga jarak, mencoba menyelamatkan diri sendiri. Nama Jiang Ziao perlahan tercemar di media, bukan lagi sebagai calon pewaris elegan, melainkan simbol ambisi yang berujung kehancuran. Namun perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Dalam keputusasaan, ia mengirim seseorang untuk mendekati salah satu perawat di rumah sakit dengan tawaran uang agar informasi kondisi Song Su bocor dan dimanipulasi. Ia berharap kabar kematian yang dipercepat, atau rumor kondisi kritis dapat mengguncang Lu Heng hingga membuatnya kehilangan fokus. Tetapi rencana itu gagal ketika Lu Heng lebih dulu memperketat pengawasan. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, dari semua kematian yang tak pernah ia sadari pernah terjadi. Kali ini ia tidak akan memberi ruang sekecil apapun bagi bahaya. Suatu malam, ketika ruangan hanya diterangi lampu redup, Song Su meminta Lu Heng mendekat. Suaranya lemah namun jelas. Aku sering berpikir, mungkin semua siklus waktu itu bukan untuk menyelamatkanmu saja, katanya pelan. Mungkin itu kesempatan untukku.
Belajar bagaimana mencintai tanpa lari. Lu Heng terdiam, hatinya bergetar. Ia membelai tangan kurus itu dengan hati-hati. Dan aku belajar bahwa cinta bukan pembuktian, balasnya. Lirih, bukan tentang berapa banyak wanita yang bisa kudekati. Tapi tentang satu orang yang membuatku ingin berhenti mencoba dan mulai tinggal. Keesokan paginya, dokter membawa kabar yang tidak sepenuhnya buruk. Terapi menunjukkan respons kecil yang positif. Penyebaran sel kanker melambat, meski belum berhenti. Harapan itu tipis, tetapi nyata. Song Su memandang Lu Heng dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak diagnosa terakhir, ia berani membayangkan kemungkinan hidup lebih lama. Di saat yang sama, putusan akhir pengadilan diumumkan. Gugatan konsorsium ditolak sepenuhnya, dan keluarga Jiang dikenai sanksi berat atas manipulasi serta sabotase. Beberapa aset mereka dibekukan. Reputasi yang dibangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan minggu. Jiang Ziao menghilang dari publik, terkurung dalam skandal yang ia ciptakan sendiri. Lu Group bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Investor baru masuk, proyek energi baru mendapatkan pendanaan tambahan, dan nama Lu Heng kembali dipandang sebagai pemimpin visioner. Tetapi ketika semua orang merayakan, ia memilih berada di kamar rumah sakit. Membacakan laporan kemenangan itu kepada Song Su dengan nada santai, seolah hanya kabar biasa. Song Su tersenyum tipis. Jadi kamu menang, bisiknya. Lu Heng menggeleng. Kita menang. Beberapa minggu berlalu, rambut Song Su hampir habis. Tubuhnya masih rapuh, tetapi ada warna tipis kembali di pipinya. Ia mulai berjalan perlahan di koridor rumah sakit dengan bantuan Lu Heng di satu sisi dan Song Si di sisi lain. Setiap langkah kecil terasa seperti pencapaian besar. Waktu terus bergerak, tidak lagi terjebak, tidak lagi mengulang. Setiap detik menjadi berharga justru karena tidak bisa diulang. Suatu sore, ketika matahari terbenam memandikan kota dengan cahaya jingga, Song Su berdiri di dekat jendela ruang rawat dan memandang langit. Aku tidak tahu berapa lama lagi, katanya. Pelan, tapi untuk pertama kalinya aku tidak takut. Lu Heng berdiri di belakangnya. Memeluknya hati-hati agar tidak menyakiti tubuh yang masih lemah. Selama kamu di sini, 1 hari pun sudah cukup, jawabnya. Di bawah langit yang perlahan berubah gelap, mereka berdiri dalam keheningan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan akan pengulangan atau ancaman tersembunyi. Hidup mungkin tetap rapuh, penyakit belum sepenuhnya pergi, dan masa depan masih menyimpan ketidakpastian. Tetapi, cinta yang mereka pilih kini bukan lagi tentang menyelamatkan atau diselamatkan. Ia menjadi keputusan sadar untuk tetap tinggal, meski waktu terus berjalan tanpa jaminan. Musim berganti perlahan, membawa udara yang lebih sejuk dan cahaya yang lebih lembut ke jendela kamar rumah sakit. Terapi berlanjut dengan ritme yang melelahkan, tetapi tubuh Song Su menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang tak terduga. Ia masih lemah, masih sering terbangun di tengah malam karena nyeri, namun hasil pemeriksaan berkala memperlihatkan bahwa sel-sel ganas tidak lagi menyebar secepat sebelumnya. Dokter tidak berani menyebut keajaiban, tetapi mereka mulai menggunakan kata stabil dengan hati-hati. Bagi Song Su, kata itu terdengar seperti hadiah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia terima. Lu Heng semakin jarang meninggalkan rumah sakit. Ia memindahkan sebagian besar jadwal rapat ke ruang konferensi kecil di lantai bawah, memastikan setiap jeda bisa ia gunakan untuk naik dan duduk di samping ranjang. Para karyawan yang dulu berbisik kini berbicara tentang dedikasi presiden mereka dengan nada hormat. Bukan lagi tentang skandal, melainkan tentang kesetiaan. Nama Song Su yang dulu dicibir kini menjadi simbol keberanian. Tanpa sengaja, perjuangannya mengubah budaya perusahaan yang selama ini dingin menjadi lebih manusiawi. Di tengah ketenangan yang mulai terasa nyata, satu berita tak terduga datang. Investigasi
Lanjutan terhadap keluarga Jiang mengungkap manipulasi yang lebih luas dari yang diperkirakan. Beberapa petinggi mereka ditahan, dan aset utama perusahaan disita. Jiang Xiao akhirnya muncul di publik untuk terakhir kalinya, wajahnya pucat dan keras. Ia tidak lagi berbicara tentang cinta atau pernikahan. Ia berbicara tentang pengkhianatan dan nasib buruk, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, namanya perlahan menghilang. Dari berita, Song Su mendengar kabar itu dari televisi kecil di kamarnya. Ia tidak merasa puas, tidak juga lega sepenuhnya. Hanya ada rasa hampa yang tenang. Semua konflik besar yang dulu terasa seperti badai kini seperti ombak yang menjauh dari pantai. Ia menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar menunggu siapapun, tetapi kadang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, ia diizinkan pulang untuk perawatan rawat jalan. Apartemennya terasa asing sekaligus hangat. Song Si berlari-lari kecil menata ulang ruang tamu seolah ingin menyambut ibunya dengan dunia baru. Lu Heng berdiri di ambang pintu membawa tas, obat dan jadwal kontrol. Wajahnya serius seperti biasa, tetapi matanya lembut. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang takut disentuh atau lari dari kedekatan. Setiap gerakannya penuh kesadaran. Malam pertama di rumah, Song Su duduk di balkon kecil dengan selimut menutupi bahunya. Kota berkilau di bawah sana, sama seperti malam ketika ia hampir menyerah di jembatan. Ia menutup mata sejenak, merasakan udara malam yang dingin. Kita benar-benar sampai sejauh ini, gumamnya pelan. Lu Heng duduk di sampingnya, jarak di antara mereka hampir tidak ada. Kamu yang membawaku sampai sini, jawabnya tanpa ragu. Ia menoleh, menatap wajah pria itu yang kini terasa begitu akrab dan nyata. Kalau waktu dulu terus berulang, mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya hidup seperti ini, katanya pelan. Karena setiap kesalahan bisa diperbaiki, setiap kematian bisa diulang. Tapi sekarang, setiap hari terasa berat dan indah sekaligus. Lu Heng mengangguk. Karena sekarang kita tahu harganya, balasnya. Ia menggenggam tangan Song Su, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan yang tenang. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Lu Heng mengumumkan program kesehatan baru untuk seluruh karyawan Lu Group, termasuk asuransi tambahan dan cuti perawatan keluarga. Keputusan itu disambut hangat, menjadi bukti bahwa perusahaan yang dulu kaku kini berubah arah. Banyak yang mengatakan perubahan itu dimulai sejak seorang sekretaris berani memanggil presiden mereka, cinta buta, tanpa takut. Suatu pagi yang cerah, Song Su menerima hasil pemeriksaan terbaru. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya memasuki fase remisi parsial. Penyakit itu belum hilang sepenuhnya, tetapi untuk saat ini ia tidak lagi berkembang agresif. Kata-kata itu membuat dunia seakan berhenti. Sejenak, ia menggenggam hasil cetak itu dengan tangan gemetar, air mata jatuh tanpa suara. Ketika ia keluar dari ruang dokter, Lu Heng sudah menunggu di koridor. Ia tidak perlu bertanya. Dari cara Song Su tersenyum dengan mata basah, ia sudah mengerti. Ia memeluknya, kali ini tanpa ragu, tanpa refleks menjauh, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Pelukan itu bukan lagi tentang menyelamatkan atau takut kehilangan. Itu tentang menerima hari ini apa adanya. Waktu terus berjalan. Tidak ada lagi pengulangan, tidak ada lagi kematian misterius yang kembali ke awal. Hanya hari-hari biasa yang diisi tawa kecil, kontrol rutin, rapat kerja, dan makan malam sederhana. Song Su tahu hidupnya mungkin tetap terbatas, tetapi ia tidak lagi menghitungnya dengan ketakutan. Ia menghitungnya dengan rasa syukur. Dan di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan keputusasaan, mereka melangkah maju tanpa janji keabadian, tetapi dengan keberanian untuk hidup sepenuhnya pada setiap detik yang diberikan. Beberapa bulan setelah dinyatakan memasuki fase remisi parsial, hidup mereka perlahan
menemukan ritme yang hampir terasa normal. Song Su kembali bekerja paruh waktu di Lu Group, bukan lagi sebagai sekretaris yang selalu berlari mengikuti jadwal presiden, melainkan sebagai penasihat strategi yang bekerja dari ruangannya sendiri dengan jam yang lebih fleksibel. Ia masih cepat lelah, masih harus rutin kontrol, tetapi ada cahaya berbeda di wajahnya. Para karyawan yang dulu memandangnya dengan rasa ingin tahu kini menyapanya dengan hormat tulus. Lu Heng berubah lebih dari yang ia sadari. Ia tidak lagi bekerja sampai dini hari demi membuktikan sesuatu pada siapapun. Ia pulang lebih awal ketika bisa, menemani Song Si mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan sesekali memasak dengan hasil yang sering terlalu asin. Namun penuh usaha. Rumah kecil itu yang dulu hanya tempat singgah kini terasa seperti pusat dunia yang ingin ia lindungi. Suatu sore, ketika Song Su sedang menyortir dokumen lama di ruang kerjanya, ia menemukan buku kecil yang dulu ia tulis di rumah sakit. Pesan-pesan untuk putranya, kalimat-kalimat yang ia tulis dengan tangan gemetar, dan beberapa pengakuan perasaan yang belum pernah ia tunjukkan. Ia duduk lama membaca ulang, merasakan betapa dekatnya ia dengan akhir yang pernah ia siapkan. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena ia masih diberi kesempatan untuk tidak menggunakan surat-surat itu. Namun hidup tidak sepenuhnya berhenti menguji. Pada pemeriksaan berikutnya, dokter menemukan bayangan kecil yang mencurigakan di hasil pencitraan. Belum pasti kambuh, tetapi cukup untuk membuat jantungnya kembali berdebar tidak tenang. Dokter menyarankan observasi ketat dan kemungkinan terapi tambahan jika diperlukan. Dunia yang sempat terasa stabil kembali goyah, meski tidak sekeras sebelumnya. Song Su memilih tidak langsung memberitahu Lu Heng malam itu. Ia ingin memastikan dulu, tetapi pria itu sudah terlalu mengenalnya. Dari cara ia lebih diam dari biasanya, dari senyum yang sedikit dipaksakan, ia tahu ada sesuatu. Setelah Song Si tertidur, ia duduk di hadapannya di ruang tamu yang temaram. "Apa yang dokter katakan?" tanyanya pelan. Song Su menarik napas dalam. Ia tidak lagi ingin menyembunyikan apapun. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa mengurangi atau menambah. Ruangan menjadi sunyi. Setelahnya, Lu Heng tidak marah, tidak panik seperti dulu. Ia hanya mengangguk perlahan dan menggenggam tangannya. "Kalau harus berjuang lagi, kita berjuang lagi," katanya mantap. "Aku tidak akan menunggu di luar pintu kali ini. Aku masuk bersamamu." Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Hari-hari itu terasa seperti deja vu, tetapi tanpa siklus waktu yang mengulang. Setiap keputusan nyata, setiap hasil permanen. Song Su sempat berdiri di koridor yang sama tempat ia pernah hampir kehilangan kesadaran, mengingat bagaimana dulu ia takut mati sendirian. Kini, meski bayangan ketidakpastian kembali muncul, ia tidak merasa sendirian sedikit pun. Beberapa minggu observasi menunjukkan bahwa bayangan itu tidak berkembang. Dokter menyimpulkan kemungkinan itu hanya jaringan parut dari terapi sebelumnya. Ketegangan yang menahan napas mereka akhirnya mengendur. Song Su tertawa kecil di ruang dokter, suara yang ringan dan lega. Lu Heng memejamkan mata sejenak, menyadari betapa tipis jarak antara harapan dan keputusasaan. Malam itu, mereka berjalan pelan di taman dekat apartemen. Lampu-lampu kecil menyala di antara pepohonan, dan angin membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Song Su berhenti di bawah satu lampu jalan, menatap Lu Heng lama. "Dulu aku pikir mencintaimu berarti harus siap menghilang," katanya lembut. "Sekarang aku tahu mencintaimu berarti harus berani hidup." Lu Heng tersenyum tipis, wajahnya tenang seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. "Dan aku pikir aku harus terus membuktikan diri agar layak dicintai," balasnya. "Ternyata aku hanya perlu berhenti lari." Mereka berdiri di sana beberapa saat, tangan saling menggenggam erat. Tidak ada janji besar,
Tidak ada sumpah dramatis. Hanya dua orang yang telah melewati kematian, pengkhianatan, penyakit, dan ketakutan, kini memilih hari biasa yang sederhana. Waktu terus berjalan tanpa pengulangan. Setiap pagi tetap datang, setiap malam tetap pergi. Dan meski masa depan masih menyimpan kemungkinan yang tak terduga, mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik yang diberikan bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang layak diperjuangkan. Bersama, beberapa bulan berlalu dengan tenang yang nyaris terasa rapuh. Hasil pemeriksaan lanjutan tetap stabil, dan untuk pertama kalinya sejak diagnosa itu muncul, dokter mulai berbicara tentang kemungkinan jangka panjang, tentang manajemen penyakit alih-alih hitungan waktu. Song Su perlahan kembali membangun rutinitas yang sempat terenggut. Ia mengantar Song Si ke sekolah ketika tubuhnya cukup kuat, duduk di bangku taman sambil menunggu dengan termos teh hangat di tangan. Ia kembali membaca laporan perusahaan dari rumah, memberi masukan tajam yang membuat tim strategi terkagum karena ketelitiannya tidak pernah pudar. Lu Heng kini memimpin perusahaan dengan gaya yang jauh berbeda. Ia tidak lagi memaksakan ekspansi tanpa perhitungan, tidak lagi terobsesi pada citra. Ia belajar menolak proyek yang berisiko merusak keseimbangan hidupnya. Dewan direksi, yang dulu menekan soal pernikahan dan reputasi, kini lebih berhati-hati. Kemenangan hukum atas keluarga Jiang meninggalkan pelajaran pahit bagi banyak pihak.